Salam saudara terkasih. Di tengah kelahiran vaksin COVID-19 muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung vaksin dan ada juga yang meragukan keefektifan dan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak vaksin. Fenomena ini merupakan suatu reaksi yang wajar. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat, termasuk vaksin mana yang paling baik efektivitasnya, vaksin jenis apa yang paling cocok dan paling tidak berbahaya bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta berbagai pertanyaan lain. Kecemasan, ketakutan, kebingungan, kemarahan, dan berbagai emosi negatif yang muncul akibat kesimpangsiuran informasi terkait vaksin justru akan melemahkan imunitas tubuh. Sambil menunggu keyakinan terhadap vaksin terbentuk, sebaiknya kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagaimana tubuh membentuk antibodi alami untuk memerangi virus, cara mengaktifasinya yang perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Saran penting lainnya, cari sumber informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika membaca berita atau informasi di media, jangan hanya membaca headline-nya saja, tapi tuntaskan dengan memahami konten dan konteksnya. Dengan demikian diharapkan dapat terhindar dari kesalahan persepsi dan konsepsi yang mungkin ditimbulkan. Pertanyaannya, bagaimana seorang percaya dalam menghadapi keraguan akan harapannya? Mari kita renungkan firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan langsung di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kisah peristiwa di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi kedua murid itu tidak mengenalinya. Ketika mereka mulai menjelaskan kesedihan mereka, mereka menyatakan keterkejutan kepada rekan mereka yang tidak dikenal, yang tidak mendengar tentang penyaliban Yesus. Pemahaman mereka tentang misi Yesus tidak begitu jelas, karena mereka berharap Dia akan membawa pembebasan Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi mereka tetap percaya padanya, dan mereka mengutuk para pemimpin orang Yahudi karena menyalibkannya. Ayat 21 menunjukkan 3 hal. Yang pertama, fakta ketidakpercayaan mereka. Yang kedua, ketidakpercayaan mereka yang tidak masuk akal. Yang ketiga, realitas iman mereka. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Pelajaran pertama, kita belajar bahwa ketidakpercayaan muncul dari hati dan merupakan bukti dari keengganan. Yang kedua, ketidakpercayaan itu tidak hanya mendatangkan masalah pada hati, tapi juga kebutaan pada pikiran. Ayat 27 dan 32. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Pelajaran yang ketiga, kebingungan itu tidak diselesaikan dengan penalaran, tetapi dengan mempelajari firman Tuhan. Jadi, cara orang percaya menghadapi keraguan akan harapannya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar, sehingga iman akan tumbuh semakin kuat yang berdampak pada kepastian akan harapan yang benar dalam Tuhan. Stay safe, stay strong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.